Mas Dimas capek ya? Mau istirahat aja? Nanti dulu, kamu kan udah buatin teh, sayang kalau nggak diminum. Mau aku pijitin nggak, Mas? Kamu bisa mijit? Bisa sih sedikit. Ya udah coba. Seperti ini ya rasanya punya suami. Aku bisa manjain dia, menghilangkan lelah dan penatnya. Rasanya hangat sekali. Tapi sedih rasanya kalau memikirkan kehangatan di hati aku ini menjadi air mata di hati wanita lain. Mbak Bianca. Kenapa, Mas? Bisa agak kencangan dikit. Oh iya. Boleh juga. Halo. Jadi bener kamu balik ke Indonesia, Setia? Iya. Tega ya kamu? Bisa-bisanya kamu pergi gitu aja tanpa pamit sama aku. Apa jangan-jangan kamu sengaja ya mau kabur dari aku? Terserah aku mau kemana. Ya, kamu jangan mengada-ada. Alin, kamu udah tahu dari awal hubungan kita seperti apa. Hah? Aku harap kamu ngerti. Tapi aku cinta banget sama kamu, Setia. Aku bener-bener sayang sama kamu. Kenapa sih kamu gak pernah ngertiin perasaan aku? Please, Setia. Alin, please stop. Jangan pernah berharap apa-apa sama aku. Ya, kamu tahu kan, aku nggak mungkin bisa balas perasaan kamu. At least, biarin aku tetap dampingin kamu. Setia, aku ke Indonesia ya nyusulin kamu. No, no, no. Please. Alin, no, please. Buat apa sih kamu nyusulin aku ke Indonesia? Hah? Kita dari awal udah bahagia, hubungan tanpa status, tanpa komitmen. Kalau kamu terus paksakan itu, yang ada hubungan kita makin hancur. Oke? Sekarang di sini udah malam. Aku mau tidur. See you. Karissa, kamu mau pakai selai apa? Nanas atau stroberi? Strawberry aja, Pak. Oke. Kan. Ma, kondisi Mama gimana? Sudah membaik? Ya, Mama harus membuat keadaan Mama lebih baik. Karena apapun keadaannya,
gak ada lagi yang Mama bisa perbuat selain menerima kenyataan ini. Apapun yang Mama lakukan sekarang gak akan membuat Hans bisa hidup lagi. Saat ini Mama lebih mengkhawatirkan kamu dengan Bianca dibandingkan dengan masa lalu Mama. Kalau kamu lebih peka sedikit sebagai laki-laki, harusnya kamu tahu kalau saat ini Bianca sangat tersiksa sekali. Bahkan semalam, Mama melihat kalau Bianca itu nampak kacau. Maksud Mama apa? Ya begitulah. Seperti orang yang gak bisa menata emosinya dengan baik. Mama rasa sekeras apapun Bianca untuk bertahan, dia gak akan sanggup bertahan lama untuk menerima perempuan. Mama. Bianca juga manusia, dia punya perasaan dan kamu harusnya memikirkan hal itu, Dimas. Sebagai seorang ibu, dia harus bisa menjaga emosinya, harus tetap stabil agar bisa membesarkan anak-anaknya dengan baik. Dan kalau kamu sayang sama Karissa, kamu harus mempertimbangkan hal ini, Dimas. Harus. Apalagi kamu sama Bianca harus lanjut konsultasi untuk program anak kedua kalian. Dan sebaiknya jaraknya nggak terlalu jauh dengan Karissa. Betul juga. Aku kan sebenarnya ingin punya anak laki-laki dari Bianca. Tapi sudah lama aku dan Bianca mencoba untuk punya anak lagi, tapi nggak pernah berhasil. Jadi, Karissa mau punya adik? Papa, Mama, Karissa mau dong punya adik. Oh, iya dong. Oma juga kepingin banget Karissa punya adik, terus Oma punya cucu lagi. Tapi mana ini kok Mama Karissa belum gabung juga sama kita? Masa Karissa makan sendiri? Morning. Ya. Good morning, sweetie. Dimas, Bianca di mana? Panggil Ki. Aku panggil Bianca dulu deh. Sebentar ya. Ya. Papa tinggal dulu sebentar. Bianca, kamu kenapa sayang? Bianca. Bianca. Jangan. Bianca, kamu baik-baik aja kan? Iya mas, aku nggak apa-apa kok. Bianca, kalau ada sesuatu yang perlu diceritakan, ceritakan sama aku. Aku emang lagi ada yang dipikirin mas, tapi aku nggak bisa ceritanya sama kamu sekarang.
Aku butuh waktu sendirian, Mas. Kamu nggak keberatan kan kalau kamu tunggu di luar aja? Aku butuh waktu sendirian, Mas. Aku mohon, please. Ya udah, aku keluar. Tapi kalau ada apa-apa, kasih tahu aku ya. Bianca nggak pernah bersikap seperti ini sebelumnya. Apa sebenarnya yang mengganggu pikiran dia? Kalau kamu lebih peka sedikit sebagai laki-laki, harusnya kamu tahu kalau saat ini Bianca sangat tersiksa sekali. Apa soal Aisyah? Apa aku telepon Aisyah aja? Ya, aku telepon Aisyah. Bianca kenapa malah telepon Aisyah? Mbak Bianca. Halo Mbak. Halo Aisyah. Aisyah, aku minta tolong ya sama kamu. Kamu bisa nggak ke rumah utama sekarang? Kamu temenin Mas Dimas dan Karissa sarapan dulu ya. Tolong Aisyah, aku mohon. Aku Mbak. Ya, tapi Mbak Bianca. Bianca. Mbak Mbak Bianca kenapa ya? Dari suaranya juga kelihatan sedih banget. Mas, kamu boleh tunggu di luar dulu ya Mas. Please. Tapi aku juga nggak mungkin nolak permintaannya Mbak Bianca. Ya Allah, jadi ternyata aku sudah membunuh adik tiri Mas Dimas. Oh, aku yang mencelakai anak Mama Lydia. Kenapa ada kebetulan seperti ini, ya Allah? Apa yang akan terjadi sama hidup aku kalau semua nanti tahu bahwa aku pelakunya? Walaupun Aisyah sudah mengaku secara resmi bahwa dia pelakunya, tapi gimana kalau suatu hari nanti semuanya terbongkar bahwa sebenarnya akulah pelakunya? Dimas, Biancanya mana? Kok nggak turun? Bianca lagi nggak enak badan mah, jadi mau istirahat di kamar aja. Bibi. Tolong bawain makanan buat Bianca di kamar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante Aisyah. Cewek cakep ini namanya Aisyah. Siapa yang nyuruh kamu kesini? Ada yang ngundang kamu? Kan saya sudah bilang berkali-kali sama kamu, dilarang masuk ke rumah ini. Saya kesini disuruh sama Mbak Bianca, Bu. Kata disuruh temenin Mas Dimas sama Karissa sarapan. What? Apa-apaan sih ini? Kelakuan Bianca kenapa makin lama makin absurd seperti ini? Saya pastiin ke kamu ya, Dimas dan Karissa sama sekali nggak butuh kamu ada di sini. Jadi sekarang juga kamu balik ke Pavlin. Balik. Excellent. Aisyah,
kamu gak usah masukin ke dalam hati ya omongannya mama. Iya Tante Aisyah, ayo duduk sini kita makan sama-sama. Mas, Dim, dia siapa? Saya lupa perkenalkan ke kamu ya. Aisyah ini istri saya. Apa? Dia istrinya Dimas juga? Dimas istrinya 2? Aisyah, Setia. udah cukup. Bianca tuh nggak enak badan, penyakitnya bukan fisik tapi psikis. Perempuan mana juga yang nggak makan hati kalau setiap hari ngeliat madunya seperti ini terus-terusan. Ma, Aisyah di sini itu atas permintaan Bianca. Aku sendiri yang lihat Bianca telepon Aisyah. Oh ya, Bianca memang ngomong sendiri pakai mulutnya, tapi hatinya pasti nggak rela. Dan kamu sebagai laki-laki harusnya kamu ngerti dong, peka dong, Dimas, please. Cukup, Ma. Kita lagi mau makan. Aku nggak mau berdebat di sini. Iya, kan kata Oma lagi makan nggak boleh ngomong. Oh gitu, bagus, baik. Semuanya sekongkolan jadinya ya. Oke. Madiem. Oh, madiem. Ya udah. Sekarang semuanya lanjutin makan. Aisyah, kamu mau makan apa lagi? Mau makan telur aja, Pak. Telur. Aisyah ambilin ya. Setia, Yes. kamu udah pernah ketemu sama Aisyah sebelumnya? Sebenarnya kita udah pernah ketemu, Mas. Jadi waktu yang aku lari dari rumah, aku hampir aja ketabrak motornya Mas Setia. Apa? Iya, Dim. Cuman kita memang belum cepat kenalan. Ingat omongan mama ya, Setia. Kamu itu harus hati-hati sama perempuan ini ya. Hati-hati, karena dia perempuan penggoda ya. Ma, kamu ngomong seperti itu, Ma. Apa salahnya mama kasih tahu, peringatin Setia dari awal. Daripada nanti Setia tergoda, lebih baik dari sekarang mama kasih tahu. Ma, Aisyah nggak pernah menggoda aku, Ma. Iya, Bu. Saya nggak pernah sama sekali ngegoda Mas Dimas. Namanya juga maling, mana suka disebut maling. Karena maling adalah profesi yang sangat buruk sekali. Dan sebagai seorang ibu, saya boleh dong sedia payung sebelum hujan untuk memperingatkan anak-anak saya. Dimas aja yang udah punya istri yang cantik, sempurna, tanpa cacat, tanpa celah, masih bisa kecantol sama kamu. Apalagi Setia yang masih bujangan. Aduh, bahaya sekali ya. Ma, cukup, Ma. Ada Karissa di sini. Kata-kata Mama sudah tidak pantas, Ma. Karissa, makan lagi ya? Iya, Pak.